Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Research Time Pitaan. Halo semuanya. Kita kali ini akan membahas topik selanjutnya begitu ya. Karena sebelumnya saya sudah membahas terkait jenis-jenis metode penelitian dan bagaimana struktur penulisannya. Nah, kali ini yang tentunya akan saya bahas adalah bagian ketujuh, memahami, menulis hasil dan pembahasan atau yang biasa kita sebut bagian bab 4 begitu. Bagian dari bagaimana menuliskan temuan-temuan kita begitu. Nah, silahkan teman-teman simak pada video yang akan saya paparkan kali ini karena video kali ini sebetulnya sudah pernah saya ungkap atau saya sampaikan dalam webinar Lapim Intensive Class begitu yang sengaja saya publikasikan kembali dalam channel kali ini. Oke. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, setelah kita melakukan penelitian, di sini ada yang kita akan mendapatkan suatu hasil, suatu temuan seperti apa sih hasil dari penelitian kita. Nah, untuk hasil atau temuan ini dia itu harus mampu menjawab masalah yang akan atau yang sudah kita ukur tadi. Jadi jangan sampai kita menemukan sesuatu yang tidak ada masalahnya. Kita punya masalah A, ternyata hasil jawabannya B. Nah, itu berarti kita ada salah dalam penelitian. Salahnya bisa di metode, bisa di instrumennya, alat ukurnya bisa keliru. Nah, misalnya kita mau mengukur tes hasil belajar matematika. Harusnya kita menggunakan soal matematika, tes ya. Tapi ternyata Kang malah menggunakan observasi. Nah, itu kan tidak cocok. Ya, kita tidak akan menemukan tes belajar siswa dengan cara wawancara, dengan cara mengobservasi ataupun wawancara. Oke, selanjutnya jadi kita harus hasil ini dapat menjawab rumusan masalah berkaitan dengan tujuan. Kemudian gunakan tabel-tabel, gambar, grafik yang sesuai dan logis, dapat dipahami biar orang-orang tuh bisa baca. Oh, maksudnya ini yang dia temukan gitu. Oh, besar peningkatannya terlihat dari grafik misalnya. Seperti itu. Kemudian uraikan secara ringkas, interpretatif, jadi sangat menggambarkan sekali gitu ya hasil kita, objektif berdasarkan teori, jangan kita subjektif kita besar-besarkan gitu ya, seingin-inginnya kita sebagai peneliti gitu ya. Kemudian sederhana, dari yang sederhana ke yang kompleks, yang simpel dulu jelasin sampai ke yang rumit misalnya. Kemudian untuk pembahasan di sini analisis hasil yang diperoleh secara komprehensif menyeluruh sehingga membutuhkan generalisasi atau teori yang baru. Kemudian teman bisa kaitkan dengan penelitian relevan, hasil yang serupa, mendukung atau kontradiktif. Jadi gini misalnya, atau di bawah deh nanti ada hasil, ada contohnya. Kemudian di sini pembuktian hasil yang diperoleh. Jadi hasil kita ini harus dibuktikan dengan sumber-sumber lain seperti itu. Contoh ya di sini bisa terbaca ya di sini yang warna pink ini contoh hasil. Berdasarkan tabel 1, nah, siswa kelas 5 dalam mengoperasikan perkalian tergolong rendah. Nah, ini adalah hasil. Simple ya, dapat dipahami. Ini pasti rumusan masalahnya tadi terkait bagaimanakah siswa dalam mengoperasikan perkalian. Pasti seperti itu rumusannya. Apakah siswa dapat mengoperasikan perkalian? Nah, itu pasti seperti itu sederhananya. Nah, membahasnya bagaimana? Nah, di sini kita harus menggunakan apa ya? Boleh dengan kata passive voice atau kata kalimat pasif seperti itu ya. Kita ubah modifikasi hasil penulisan hasilnya seperti itu. Contoh, temuan mengatakan ini dalam pembahasan ya. Temuan mengatakan kemampuan operasi perkalian bentar. Oke, sebentar. Temuan mengatakan kemampuan operasi perkalian siswa kelas 5 masih rendah. Nah, ini adalah hasil. Ya, bentar. Ada error. Oke, bentar. Sorry.
ada trouble. Oke, temuan mengatakan kemampuan operasi perkalian siswa masih kelas 5 masih rendah. Nah, hal ini dikarenakannya adalah pengait kita terkait yang namanya pembahasan. Kenapa ya? Nah, hal ini dikarenakan siswa belum memahami proses penjumlahan dengan baik. Nah, kemudian hasil tes, nah ini nih pembuktian, yang namanya pembuktian. Hasil tes kemampuan awal siswa menunjukkan siswa kesulitan dalam menjumlahkan. Nah, ini ya, jadi membutuhkan apa ya? Membutuhkan keahlian kita dalam menyusun kata-kata seperti itu ya, mengkaitkan hasil kita dengan pembuktian. Nah, kemudian bukti ini dari mana? Dari hasil kita observasi, hasil tes kita mungkin dengan melakukan tes awal gitu ya. Nah, kemudian poin kedua tadi hasil kaitkan dengan penelitian relevan atau yang kontradiktif. Di sini saya menemukan hasil yang mendukung relevan. Studi mengatakan perkalian adalah penjumlahan berulang, sehingga untuk memahami perkalian, siswa harus memahami operasi penjumlahan dengan baik. Cukup sampai di sini untuk pembahasan, ya. Jadi siswa kita jelaskan dulu temuannya seperti apa, gitu ya. Kemudian kenapa? Jadi kita harus bahas menyeluruh secara alasannya itu kenapa dia bisa rendah seperti itu, ya. Kemudian kaitkan dengan penelitian lain. Ini adalah sederhananya dari pembahasan, ya. Apapun nanti yang akan teman-teman ini temukan, seperti ini pola-pola dari pembahasan. Temuannya apa? Cari pembuktiannya dari mana gitu ya. Kemudian penelitian levelnya seperti apa. Kalau kalian menemukan yang kontradiktif, nah kalian harus kaitkan lagi teori lain mengapa hasilnya bisa berbeda. Seperti itu. Dengan cara apa? Cari pembuktian yang lain. Seperti itu ya. Karena kita bisa saja menemukan penelitian orang lain yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Orang lain ternyata perkaliannya mereka bagus. Oh, kenapa di sana bisa bagus, di kita rendah gitu. Itu harus kita bahas satu per satu. Oke, itu saja teman-teman terkait bagaimana cara menulis bab 4 yaitu temuan atau hasil dan pembahasan. Nah, diharapkan teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut mengeksplorasinya terkait bagaimana menulis bab 4 dengan baik sehingga temuan-temuan dan hasil ataupun pembahasan teman-teman dapat dibaca dengan baik begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.